Di sebuah kerajaan di tanah Sunda, hiduplah dua putri cantik, Purbasari dan kakaknya, Purbararang. Keduanya sama-sama menawan, namun hati mereka sangatlah berbeda. Purbasari dikenal karena kelembutan dan kebaikan hatinya, membuat rakyat begitu mencintainya. Sebaliknya, Purbararang seringkali diliputi rasa iri dan cemburu melihat adiknya lebih disukai. Puncak kecemburuan itu terjadi saat sang raja mengumumkan niatnya untuk menyerahkan takhta kepada Purbasari. Purbararang tidak bisa menerimanya. Dipenuhi kebencian, ia mencari cara licik untuk menyingkirkan adiknya. Ia pun menemui seorang penyihir jahat dan meminta bantuan. Dengan kekuatan sihir gelap, kulit Purbasari yang mulus seketika berubah menjadi hitam dan penuh dengan kudis yang menjijikkan. Para penasihat kerajaan yang sudah dihasut oleh Purbararang pun menyatakan bahwa Purbasari telah terkena kutukan dan membawa sial bagi kerajaan. Mereka mendesak agar sang putri segera diasingkan ke dalam hutan belantara. Dengan hati yang hancur namun tetap tegar, Purbasari pun melangkah meninggalkan istana yang megah menuju kegelapan hutan. Di tengah kesendirian dan kesedihannya, ia tidak benar-benar sendirian. Suara burung dan bisikan angin seolah menemaninya. Tak lama kemudian, dari balik pepohonan, muncul seekor lutung berbulu hitam legam. Namun, lutung ini berbeda. Gerak-geriknya sopan, dan tatapan matanya seolah mengerti perasaan Purbasari. Dialah Lutung Kasarung. Sejak saat itu, Lutung Kasarung selalu setia mendampingi Purbasari. Purbasari merawat lutung itu dengan penuh kasih sayang, dan sang lutung membalasnya dengan kesetiaan tanpa batas. Ia membantu Purbasari mencari buah-buahan, membuatkan tempat berteduh, dan melindunginya dari bahaya hutan. Tanpa Purbasari ketahui, di balik wujud seekor kera, Lutung Kasarung sebenarnya adalah seorang pangeran dari kayangan bernama Guruminda. Ia dihukum turun ke bumi dalam wujud seekor lutung untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Kutukan itu hanya akan sirna jika ia berhasil menolong seseorang dengan tulus dan ikhlas. Melihat penderitaan dan ketulusan hati Purbasari, hati Guruminda tersentuh. Ia merasa inilah kesempatannya untuk menebus dosa. Suatu malam, di bawah sinar bulan purnama yang terang benderang, Lutung Kasarung duduk bersila dan memanjatkan doa ke langit. Seketika, keajaiban pun terjadi. Awan di langit bergerak menyingkir, angin berhenti berhembus, dan seberkas cahaya lembut turun dari kayangan, menyelimuti tubuh Purbasari yang sedang tertidur. Dengan kekuatan ilahi, perlahan-lahan kudis di kulitnya menghilang, dan kecantikannya kembali pulih, bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Kabar kesembuhan Purbasari akhirnya sampai ke telinga Purbararang di istana. Ia merasa terancam dan murka. Dengan angkuh, ia mendatangi Purbasari di hutan dan menantangnya dalam serangkaian adu tanding untuk menentukan siapa yang paling pantas menjadi ratu. Tantangannya bermukam-mukam, mulai dari adu panjang rambut, adu cepat memasak, hingga adu keindahan pakaian. Namun, berkat ketulusan hatinya dan bantuan ajaib dari Lutung Kasarung, Purbasari selalu berhasil memenangkan setiap tantangan. Purbararang yang semakin putus asa, akhirnya memberikan tantangan terakhir yang menurutnya mustahil dimenangkan Purbasari. Sekarang, mari kita adu siapa yang memiliki calon suami paling tampan, serunya dengan sombong. Ia pun dengan bangga memperkenalkan tunangannya, Raden Indrajaya, seorang pangeran yang gagah dan tampan. Semua mata tertuju pada Purbasari, menantikan siapa yang akan ia bawa. Dengan senyum lembut, Purbasari menjawab, "Aku tidak punya calon suami seorang pangeran. Satu-satunya yang setia menemaniku hanyalah dia." Purbasari menunjuk Lutung Kasarung yang duduk di sampingnya.
Purbararang dan pengikutnya tertawa terbahak-bahak. "Seekor lutung, kau mau membandingkan seekor kera dengan tunanganku yang gagah?" ejeknya. Namun, tawa mereka terhenti seketika. Sebuah cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba turun dari langit dan menyelimuti tubuh lutung Kasarung. Di hadapan semua orang yang terperangah, wujud lutung itu berubah. Sosoknya meninggi, bulu hitamnya sirna, dan di sana berdirilah seorang pangeran yang luar biasa tampan dan berwibawa, memancarkan aura kayangan. Dialah Pangeran Guruminda dalam wujud aslinya. Semua orang terpana, termasuk Purbasari yang terkejut sekaligus bahagia. Purbararang jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi karena malu dan takut. Ia akhirnya menyadari semua kesalahannya dan bersujud memohon ampun kepada adiknya. Dengan kebesaran hatinya, Purbasari memaafkan sang kakak. Akhirnya, Purbasari naik tahta menjadi ratu, didampingi oleh Pangeran Guruminda sebagai suaminya. Kepemimpinan mereka membawa kedamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Kisah Lutung Kasarung pun menjadi legenda abadi, sebuah bukti bahwa ketulusan, kesetiaan, dan kebaikan hati pada akhirnya akan selalu menang melawan iri dengki dan kejahatan. Terima kasih sudah menyimak cerita rakyat yang indah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.